Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal. Yang saya muliakan dan saya hormati para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para masyayikh, wabil khusus Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulad Jawilah, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf, Al-Ustadz Al-Syekh Farhan bin Faisal bin Talib, wabil khusus kepada segenap panitia penyelenggara majelis taklim yang kita hadiri di siang hari yang mulia ini, majelis taklim wal maulid ar-ridwan, majelis ilham, majelis zikir ilham, kepada beliau Bunda Nuris, mugi-mugi diparingi sehat panjang umur, dan segenap para rawuh, para hadirin, para hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Semoga dengan mulianya majelis, mulianya tempat, kita oleh Allah digolongkan dan dijadikan orang-orang mulia dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Panjenengan sedaya sampun mirangaken, sudah mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para habaib, para masyayikh, Habib Abdul Qadir, Habib Ahmad, Ustadz Farhan. Insyaallah ilmu yang sama-sama kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kula lan sampeyan sedanten ngaji terus, nuntut ilmu terus. Tiada lain, kita ingin semakin dekat kepada Allah, karena ilmu gunanya agar kita ibadahnya lebih nikmat, lebih khusyuk, dan menjadi sebab selamat dunia akhirat. Karena kita mau selamat dunia akhirat, kuncinya makanya ngaji, nuntut ilmu. Saya mengutip perkataan Al-Imam Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani, di mana beliau menceritakan ada seorang dari Bani Israel yang ingin pergi menuntut ilmu, mau mondok, mau nuntut ilmu, sedangkan di negerinya sudah ada ulama, sudah ada nabi. Maka ketika nabi itu mendengar ada seorang yang ingin pergi menuntut ilmu, beliau panggil dan beliau mengatakan, wahai pemuda, inni a'iduka ala thalatha khisalin wa fihi ilmul awwalina wal akhirin. Saya kasih ilmu kepada sampean yang itu ilmunya Nabi Adam sampai ilmunya Nabi Muhammad. Saya berikan kepadamu ilmu itu ilmunya para wali-wali Allah, ilmunya para nabi, para rasul. Ilmu mereka ya tiga hal ini.
Kalau sampean punya 3 hal ini berarti sampean ngaji nuntut ilmu. Kalau sampean nggak punya 3 hal ini, sampean nggak ngaji walaupun di pengajian. Walaupun istiqomah ngaji, kalau nggak punya 3 hal ini bukan nuntut ilmu. Maka pemuda itu berkata, apa ilmu mereka? Yang pertama, khafallah fis sirri wal alaniyah. Ilmu itu hakikatnya takut sama Allah, baik ketika sendiri maupun di hadapan orang. Jadi ilmu itu nambah takut kita sama Allah. Itu ilmu. Ilmu bukan apal-apalan yang banyak. Ilmu bukan pinter-pinteran ceramah, tapi ilmu yang membuahkan khasyah, takut kepada Allah, sebagaimana dalam firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yang benar-benar takut sama Allah adalah orang yang punya ilmu. Tambah ngaji, tambah wedi. Tambah ngaji, tambah hati-hati. Itu ilmu. Tapi katanya bukan cuma di hadapan orang, sendiri pun takut. Nah, ini ilmu. Ada yang Masya Allah desone alim, berangkat ke Hong Kong, imane dititip no imigrasi. Wes masuk Hong Kong buyar kak karu-karuan. Nanti pulang lagi titipan imane dijaluk mana? Kudungan rapet mlebu desane Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten sing model kaya ngoten. Tolong jambak napa? Bu. Ilmu itu takut sama Allah bukan depannya orang. Kalau depannya orang gampang. Di depannya orang Masya Allah, begitu sudah sendirian di kamar, HP dibuka, video call di sofa sampai. Hati. Apa yang dilihat? Kalau depan orang yang dilihat Masya Allah, foto kiai, foto habaib, terus cover depan foto HP-nya juga Masya Allah, wong alim. Begitu dibuka dalamnya sing didelok apa hadirin, drakor niku. Makanya hati-hati, kalau cuma depan orang aja, siapa yang nggak bisa takut depan orang? Kalau orang sudah di depan orang nggak takut, apalagi di belakang. Makanya monggo ilmu itu dituntut tambah semakin takut kepada Allah Subhanahu. Kita semakin punya ilmu semakin takut. Jangan main riba, jangan suka pinjem di ojol. Apa nih? Pinjol. Pinjaman on. Saya keliru karena memang nggak pernah minjem. Sing bener mau itu biar istiqomah nyiling modelnya. Pinjaman on. Saya pernah sekali waktu dipisui wong. Saya ditelepon dipisui. Nggak taunya di situ orang ada yang pinjam online dan di HP-nya ada nomor saya. Aku gak melok nyilih, melok dipisui hadirin. Bener nggak seperti itu biasanya? Iya, saya sampai seperti itu. Hati-hati, nggak barokah. Banyak orang sudah kerja terus main riba. Apa malih janiki judi slot. Judi slot di Indonesia itu uangnya itu katanya berita sudah sampai orang Indonesia 100 triliun. Bayang no, 100 triliun itu kok no bakso kelelep sim cacoi. Tsunami sampai presiden melarang. Hati-hati, jangan judi.
Sekarang orang-orang banyak yang judi. Dari mana? Karena nggak takut kepada Allah Subhanahu. Makanya ilmu itu kalau kita tambah ngaji, tambah takut sama Allah. Jaga auratnya, jaga semuanya, agar kita insya Allah mendapatkan ilmu yang manfaat. Alhamdulillah. Ulama juga begitu. Ulama itu semakin berilmu semakin takut. Nah, ulama sekarang kadang-kadang Masya Allah hadirin, fatwanya tergantung titipan. Kalau dulu kan ulama warathatul anbiya, kalau sekarang ulama warathatul ketoprak. Ketoprak wonten sutradara niku wonten sing bayar. Disuruh ayat A B ya B, disuruh haram haram, disuruh halal halal. Niki warathatul ketoprak. Kalau warathatul ulama yang halal halal haram haram. Habib Jamal, nggih, bunga bank hukumnya bagaimana? Haram. Emane Bib, lu kenapa? Walaupun niat keuntungannya 5% buat pondok Habib Jamal, makruh. Terus kasih tau haram, makruh. Lu katanya haram, ya ulama berbeda pendapat. Lek sunnah nih, lek umpamane 10%, 20% sunnah hukumnya. Semua fatwa dibuat mainan. Kenapa? Karena sudah nggak lagi takut kepada Allah. Maka itu kita nggak diperkenankan untuk merubah kepentingan Allah demi kepentingan pribadi kita. Mugi-mugi kula kali panjenengan selamat dunia akhirat. Pokoknya harus punya rasa takut sama Allah. Mau di rumah, mau di Hongkong, mau dimanapun, terus kita merasa diawasi oleh Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu illam yakun tarahu fa innahu yarak. Lihat seakan-akan lihat Allah, dan kalau kita nggak lihat, kita merasa dimuraqabai, diawasi oleh Allah Subhanahu. Di kamar mandi diawasi, di rumah, di kamar sendiri diawasi, jalan-jalan ke Park Victoria ya diawasi. Loh. Oh, Victoria Park sport lah. Bu, sampean takut CCTV. Kemarin Habib Qadir nyabrang waktu merah dimarahi. Bibit jangan Bib, lu kano uang jadi Habib Qadir. Orang nggak ada CCTV, nggak ada lebih. Bayang mau wedi CCTV, nggak wedi Gusti Allah. Jangan buang sampah Bib, lu kan nggak ada CCTV Bib, nanti sampai di CCTV-nya Allah itu setiap tempat, di kamar sampean, di WC, bahkan di hati kita ada CCTV-nya. Yang terlintas itu ada CCTV-nya. Kita nggak takut CCTV-nya Allah, kita takut sama CCTV-nya pemerintah. Guyu kok kita bangun. Betul apa betul? Makanya yang takut sama Allah Subhanahu. Ada seorang pemuda takut sama Allah, namanya Syabun Al-Miski. Pemuda niki terkenal di Mesir ganteng, dukur gede ganteng, mirip Habib Jamal. Dia kan saya yang ceramah, terserah saya. Kalau saya bilang mirip Habib Ahmad kan fitnah berarti hadirin. Ganteng. Ada seorang wanita menginginkannya, kepingin tidak benar. Lah orang ini tukang ledeng, bersihin ledeng, tukang benarkan rumah. Begitu laki-laki tadi ini dipanggil perempuan, disuruh benerin ledeng sama perempuan tadi hadirin, ditutup semua rumahnya, dikunci,
kemudian dia berkata, ayo layani saya. Kalau nggak melayani saya akan teriak. Kira-kira wong wedok jerit di omah sing dikepuki lanange apa wedoke? Padahal sing gatel sapa? Memang apes dadi wong lanang. Tabrakan masih sing ratinge nganan menggok kiri sapa? Sing salah ya wong lanang. Sing cepet mati bojo suami atau istri? Delok jerit itu kepingin tak mati bojone. Bu, saaken bapak-bapak ini mesti wanen kabeh. Kenapa kok selalu cepat berubah bapak-bapak? Ono mak lampir ndo omahe. Hadirin, laki-laki yang soleh, laki-laki yang ganteng tersebut diajak, ayo keinginan Anda turuti keinginan saya. Kalau tidak, saya teriak, saya akan fitnah, saya akan bilang kau akan memperkosa saya. Tapi dia takut sama Allah. Takut sama Allah, ya Allah gimana ini kalau saya sampai menuruti dia zina haram. Walaupun gak ada yang tahu tapi ini haram, Allah lihat. Coba lihat hadirin, orang kalau soleh gitu. Nek gak soleh dalilnya siji maneh. Ya Allah, maju apa mundur ya Allah? Mundur, mubazir ya Allah. Maju dosa ya Allah. Bingung. Sedangkan mubazir itu saudaranya setan ya Allah. Kalau kita posisi seperti itu gimana? Takut kalau nggak difitnah nanti masuk penjara kayak ceritanya Nabi Yusuf sama Zulaikha. Tapi akhirnya laki-laki itu berpikir, sedih, saya mau ke kamar mandi, mau bersih-bersih biar wangi, wis wangi lah sampai sedep Pak. Enak wangi-wangi. Gimana? Ya sudah cepetan, cepet. Begitu masuk kamar mandi dia BAB. BAB setelah BAB ini kotorannya diraut nang awake kabeh. Lulur. Herbal. Tanpa bahan kimia. Anget-anget teko pabrike. Dilulurkan ke badannya setelah itu, ayo kau gelem sampai aku. Jijik hadirin, risih, kemudian diusir, dibuka pintunya, mulia pulang. Wadek masuk ganteng lek badek sapa doyan hadirin. Akhirnya dia diusir, pas pulang masuk kampung, di kampungnya di Mesir itu kayak kampung di Jawa. Ketika masuk kampung, sak kampung bingung ngono WC umum lewat dan mambunya wadek. Baunya nggak enak seperti WC umum. Dia masuk rumah langsung mandi, setelah mandi sholat, setelah sholat nangis, ya Allah fitnah apa ini ya Allah, ujian apa ini ya Allah. Sampai akhirnya setelah sholat ketiduran, dalam bentuknya mimpi berjumpa Rasulullah. Langsung Kanjeng Nabi mesem, pancen ngoten sampean itu, Masya Allah. Ya Rasulullah, tapi saya malu, badan saya bau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sini. Saya dipeluk oleh Rasulullah, bekas pelukannya wangi sekujur badannya, bangun tidur wangi, parfumnya Nabi lengket di badannya, sampai mati wangi, gak pernah bau busuk. Sampai di Mesir disebut dengan Syabun al-Miski, pemuda bau mesir. Masya Allah. Ketika dia takut sama Allah, bukan cuma di hadapan orang, sendiri pun takut. Inilah ilmu, inilah manfaat ilmu. Sekarang sampean ini adalah orang-orang yang imannya kuat. Kenapa? Ngaji ketika saat kita itu ada di waktu musafir. Kita kerja, orang jauh, keluarga jauh, anak, tapi kita ini mau berbuat apapun gampang. Jangan lagi sampean, saya gak gampang hadirin. Nih,
Kula kali Bib Kodin iku mlaku tak delok ana pijet-pijet kiri kanan tok ya Allah. Iki lek mlebu tak gak sing ketok ya Allah. Tapi kalau kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, ya sudah dimanapun berada kita mesti takut sama Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan nggih ngoten, sekarang ada di negeri asing, kita jauh dari keluarga, dituntut betul-betul khasyah, takut kepada Allah. Kalau panjenengan takut, insya Allah panjenengan punya ilmu yang manfaat, yang insya Allah jadi selamat dunia, selamat akhirat. Amin Allahumma. Itu yang pertama kata Nabi Bani Israel. Jadi kalau yang namanya ilmunya Nabi dan Rasul dan para wali, ya ini takut sama Allah Subhanahu pertama. Yang kedua, kata beliau, yang kedua ilmunya adalah amsik lisanak la tadhkur ghairak illa khairah. Jaga mulut, jangan berkata tentang orang lain kecuali yang baik. Ojo suka rasan aib orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ganti sudah, tidak cukup tidak apa-apa. Yang kedua, jangan sebut nama, jangan sebut orang lain kecuali yang baik. Bu, jangan suka ghibah, jangan suka ngerasani. Gini gak ikhlas. Bu, ilmunya para nabi dan rasul adalah menjaga lisan dari kita ghibah, dari mencaci orang, dari menyakiti hati orang. Kalau kita nggak bisa berkata yang baik, minimal jangan nyakitin orang. Bu, hatinya orang itu lebih mulia dari Ka'bah. Sampean kalau nyakiti hati orang, menghancurkan hati orang, lebih parah dari menghancurkan Ka'bah. Abroha oleh Allah dilaknat, oleh Allah diancam, oleh Allah diperangi gara-gara ngancurin Ka'bah. Padahal yang lebih parah, orang yang ngancurin hati orang mukmin karena lisannya dijogo. Makanya dulu zaman corona itu lumayan gara-gara masker ini ngurangi ngerasani wong. Ibu-ibu niki penyakitnya dari lisan, makanya maskeran itu dulu ngurangi banyak. Saya berharap walaupun corona sudah nggak ada, tetap maskeran aja Bu. Karena ibu-ibu itu bahaya di lisan. Kalau bapak-bapak yang belakang niki sing bahaya motone. Makanya ngomong maskeran di motor supaya tak lirak-lirik apa meneh Hongkong musim panas ini bahaya. Nggih. Lho Abib kok tahu ya ngelirik titik lah masa tahu. Tak sengaja. Nggih. Jero atiku mumpung gak go bojo. Hadirin, iki gak streaming ya, tolong pedoten lek streaming iki. Krungu bojoku gak oleh maneh nang Hongkong iki. Lah, jaga lisan. Lisan ini bentuknya kecil tapi waduh bahayanya besar. Dunia sampai akhirat perang gara-gara lisan. Putus silaturahim gara-gara lisan. Amal kita habis gara-gara lisan. Istri berkata kepada suami, berkata apa? Aku nggak melihat maro'aitu fika khairan. Aku tak tahu dulu apikmu blas elek kabeh. Illa habitat amaluha. Semua amal ibadahnya hangus gara-gara nggak bisa jaga lisan. Ini lisan ini hadirin, kata Nabi SAW, hal yakubun nas ala manakhirihim wa fi riwayah wujuhim illa hasaid alsinatihim. Manusia bakalnya nanti diuncalkan. Apa diuncalkan ya? Ya ngapunten kecampur-campur bahasa Inggris niki.
Manusia nanti akan dilemparkan ke neraka, mukanya dulu, dalam riwayat hidungnya dulu. Kenapa? Karena apa yang keluar dari lisannya. Gara-gara yang keluar dari lisan ini dilempar ke neraka oleh Allah Subhanahu. Makanya tolonglah, sekarang lisan itu sudah mulai berkurang, tulisan yang bahaya. Komen. Kadang kalau komen nggak dipikir, engko lewis komen gak terima, dilaporkan, minta maaf. Sudah, kalau kita lihat sesuatu wes gak usah, gak perlu ada isu. Kalau lagi puasa tapi mendengarkan tausiah menangis, puasanya batal apa enggak, Beb? Wassalam. Lagi puasa dengar tausiah menangis. Menangis tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau nangisnya tadi itu kemudian air matanya disedot. Itu baru membatalkan puasa. Air matamu rasanya kayak dawet tadi dulu. Nangis tidak membatalkan puasa, kecuali kalau mengeluarkan kata-kata yang lebih. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina hari yang mulia ini, Majelis Ta'lim wal Maulid Ar-Ridwan, Majelis Ilham, Majelis Zikir Ilham, kepada beliau Bunda Nuris, mugi-mugi diparingi sehat, panjang umur. Amin. Dan segenap para rawuh, para hadirin, para hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Semoga dengan mulianya majelis, mulianya tempat, kita oleh Allah digolongkan dan dijadikan orang-orang mulia dunia dan akhirat. Amin. Amin Allahumma. Panjenengan sedaya sampun mirangaken, sudah mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan kepada segenap panitia.